Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di episode Sarasehan GKJ Klaten. Malam ini kita episode istimewa karena kita kembali lagi di konsep obrolan ringan. Dengan siapa nanti saya akan ngobrol, sabar nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita akan pujikan dulu dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Mari kita pujikan bersama-sama. Kembali lagi di acara Sarasehan GKJ Klaten. Seperti janji saya tadi, malam ini kita akan ngobrol ringan dengan konsep bertiga lagi. Kali ini sudah kedatangan tamu. Yang pertama Pak Bambang. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya? Baik, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Bambang ini selaku Ketua Majelis GKJ Klaten. Tapi kegiatan selama pandemi ini masih lancar Pak? Ya. Ada kendala? Kalau kendala secara langsung ya pasti ada. Pasti ada ya Pak ya. Semua mengalami. Kita mengalami semuanya. Cuman kita sesuaikan dengan keadaan. Oke. Satu lagi, tidak lain tidak bukan Pak Pendeta Sugeng Prasetyo. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam, gimana kabarnya? Baik. Oke. Sehat ya. Sehat ya Pak. Gimana Pak kabar keluarga? Pelayanan apakah masih untuk seperti pelayanan, biasa? Ya semua harus mengikuti apa yang saat ini harus online ya. Ceramah-ceramah pun beberapa harus dijalani online ini. Oke, ya, semua berarti online ya. Oh, oke. Ya. Pelayanan masih tetap jalan ya Pak ya? Ya jalan beberapa. Oke. Sebelumnya Pak Bambang, Pak Sugeng, sebelum kita mulai akan ada tema yang menarik yang kita akan obrolkan pada malam hari ini. Tapi apa? Nanti sabar, nanti kita akan bahas bertiga ya Pak ya. Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan doa Pak. Monggo silakan untuk Pak Sugeng memulai dengan doa. Oke, jemaat sekalian, mari sebelum kita bersama mengikuti Sarasehan ini, dalam berkah dan pertolongan Tuhan, kita memohon melalui doa. Kita satu hati dalam doa, mari bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ini, kembali boleh menunaikan tugas karya pelayanan pemeliharaan untuk umat-Mu sekalian melalui tayangan online Sarasehan bagi jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Kuasa Tuhan turun menyertai kami. Dan semua materi yang akan kami obrolkan, betul-betul dalam naungan kasih Tuhan menjadi sesuatu yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa pembuka kami naikkan. Amin. Amin. Oke, malam ini Pak Sugeng, Pak Bambang, kita akan membahas temanya menarik ini malam hari ini, yaitu kesiapan gereja dan jemaat memasuki masa new normal. Ya, sudah beberapa kali pemerintah sudah mendengungkan Pak, new normal itu sebenarnya apa dan bagaimana, kita akan bahas bersama. Mungkin dari pandangan Pak Sugeng bagaimana Pak menanggapi? Ya, jadi ada surat edaran Menteri Agama berkaitan dengan pelonggaran PSBB, pembatasan relasi sosial berskala besar sudah dilonggarkan, diikuti dengan lahirnya Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 ya, Pak Bambang. Sebagai gereja kita juga menerima tembusan surat itu melalui Kemenak Kabupaten. Yang pada prinsipnya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial massa sudah mulai diizinkan untuk dilaksanakan dengan berbagai persyaratan, baik itu administratif, ada surat keterangan dari tingkat gugus tugas COVID di tingkat kecamatan, sampai hal-hal yang teknis, tersedia peralatan
cek suhu, ya termogan dan seterusnya itu, cuci tangan, penjarangan tempat duduk dan sebagainya itu tertuang di dalam SE tersebut. Oke, mungkin ada satu tayangan yang dari PGI, Pak. Jadi ada satu tayangan dari Ketua PGI. Jadi bagaimana kita mensikapi melakukan gereja seperti apa, harus melakukan new normal itu seperti apa? Apakah sudah boleh beribadah seperti dulu atau seperti apa? Kita mau lihat dulu tayangan dari Ketua PGI berikut ini. Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Itu tadi tayangan dari Ketua Umum PGI. Jadi menanggapi itu Pak Bambang, Pak Sugeng, bagaimana dari PGI sudah memberikan bisa dibilang warning ya Pak, masukan-masukan, pandangan, terus apa yang boleh dilakukan dan tidak, dan mungkin lebih ke otonomi gerejanya masing-masing harus bagaimana. Tapi monggo Pak, dari segi Pak Bambang gimana Pak menanggapi dari Ketua PGI tadi? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang kita lihat di video tadi, Ketua PGI itu kan sebenarnya menghimbau, boleh lah misalnya, tapi dengan sangat hati-hati. Ditekankan sekali hati-hati, waspada, sehingga kemudian muncul surat edaran tadi ya Pak. Surat edaran itu kan dalam rangka mendukung itu. Jadi harus hati-hati, seperti kita pernah mengalami di bulan Maret, pertengahan Maret itu kita pernah mengalami ibadah dengan banyak pembatasan. Ya maksudnya nanti misalnya dilaksanakan lagi, nanti juga akan banyak pembatasan. Jadi nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut di surat ini nanti. Gitu, Mas Dia. Ya, sebagai info mungkin dari untuk jemaat ya, kita akan mulai ibadah lagi ya Pak ya. Kita akan mulai pertemuan ibadah lagi mulai awal Juli ya Pak ya. Rencana kita. Rencananya awal Juli kalau tidak ada perubahan ya Pak ya. Rencana kita awal Juli akan mulai
lagi untuk pertemuan ibadah di gedung gereja. Kalau menurut Pak Sugeng Pak mengenai tadi himbauan atau mungkin PGI, tayangan ya. dari Ketua PGI tadi, kalau dari sisi Pak Sugeng gimana Pak? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PGI tadi bukan sesuatu yang bertentangan dengan SE ini ya Pak ya, tapi malah justru menyimpulkan, lalu juga memberikan penandasan bahwa betul ini sudah new normal. Tapi bukan berarti setiap gereja itu terus serta-merta melakukan kegiatan seperti yang dulu sebelum ada pandemi ya Pak. Ketemu tuh salaman atau Rangkulan. cipika-cipiki gitu dengan karena lama nggak ketemu itu. Bukan itu, new iya. normalnya bukan itu, tapi harus dengan kewaspadaan, dengan kesiapan, hal-hal teknis berupa alat-alat, pengukur suhu, cuci tangan, tempat duduk dijalankan, sampai ke hal-hal yang administratif ya, minta surat keterangan bahwa betul-betul di daerah di mana gereja itu menyelenggarakan tidak ada kasus pandemik ini. Mungkin salamannya diganti dulu ya Pak ya. Tetap salamannya jangan dulu ya nanti walaupun ketemu mungkin lama nggak pergi ketemu. ibadah tetap harus pakai masker. Itu new duduknya. normalnya seperti itu. New normalnya seperti itu. Tapi kalau keluarga duduknya masih boleh deket kah Pak atau Ya, tetap berjarak? Tetap berjarak. Jadi untuk Karena situasi, sudah ada tandanya betul. di itu ya. Di kursi-kursi nanti harus ada pembatasan Pak ya. Oke, dari Pak Bambang sebagai Ketua Majelis Pak, apa yang sudah dipersiapkan gereja ini Pak? Jadi begini, New normal ini. saat ini kami sedang berusaha memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Jadi kan memang banyak ketentuannya. Ya. Seperti tadi sudah disampaikan. Jadi kita sudah berusaha memenuhi, kemudian kita akan mengajukan surat permohonan. Jadi yang secara administrasinya harus ada surat permohonan dulu Ya, ke tingkat gugus kecamatan tugas ya. tingkat kecamatan. Oke. Nanti di situ juga saya sebagai ketua majelis nanti diketahui Pak Pendeta nanti membuat surat pernyataan. Jadi pernyataan Siap bahwa melaksanakan. gereja itu siap melaksanakan dan memenuhi protokol ini. Jadi sambil menunggu itu kita tetap menyiapkan ibadah online ya. Oh, gitu. Ya, oke. tapi mudah-mudahan rencana kami kalau bulan ini kita laksanakan proses administrasinya, harapan kami nanti di awal bulan Juni memang sudah bisa Kembali ibadah dengan ibadah new normal. di New gereja. normal bukan normal Ya, seperti boleh tapi dengan- ada beberapa Makanya ketentuannya yang ya, Pak. berbeda itu misalnya jemaat itu harus sehat. Nggak boleh kalau sakit terus tindak gereja Berangkat malah nggak gereja. boleh. Oh, iya. Nggak usah. Oke. Harus pakai masker. Ya. Kalau dulu-dulu mungkin wah nggak pakai dulu nggak apa. Sekarang sudah protokolnya harus pakai. Itu menjadi Jadi sekitar pola itu. hidup baru Pola ya Pak hidup ya. baru. Keluar rumah Kesadaran pakai masker. jemaat juga ya Pak, kira-kira memang nggak enak badan ya, Nggak jangan ke berangkat gereja, ke gereja dulu dulu. gitu ya. Walaupun gereja sudah memperbolehkan untuk ketemu ya. Ya. Pak. Nggak tahu apa nanti dibikin di online juga Pak ya nggak. Nah itu gimana Pak? Double cover biar, ya. biar Mas Dika itu kerja terus gitu, Pak. Biar lembur terus. Iya, terus ratau turun. Oke Pak, dari Pak Sugeng Pak, mungkin ada lagi Pak pandangan, mungkin tadi Mungkin dari yang Pak ingin Bambang saya teknis pancing ya. karena Pak Bambang di tengah jemaat ya, seberapa rindu Pak jemaat itu ingin kembali mengadakan ibadah dalam bentuk bertemu mungkin di pas gedung, ketemu, di gedung gereja ya, mungkin ada dengan konteks new selentingan. normal ya, dengan konteks itu sebenarnya kerinduan jemaat sejauh mana Pak yang Bapak amati Pak? Kalau begini Pak, kalau misalnya kita itu anggap aja saudara ya, saudara seiman, itu pengennya kan juga bertemu Pak. Oh, Pengennya bertemu, kita Gitu sudah ya. 2 bulan lebih nih, 2 bulan kita lebih nggak ya? ketemu. Ya, lebih Pak. Banyak Pak Jadi yang ada WA rasa saya, rindu iya, ya secara- yang WA saya Pak, saya rindu ibadah, Nah, itu ya. macam-macam begitu. oh ya ya. Jadi di tengah jemaat itu juga pengennya segera normal, sehingga bisa mengikuti ibadah, kegiatan yang lain, nggak cuma ibadah kan semua ini dipending dulu, gitu Pak. Saya kira malah jemaat itu wah beneran ya bisa pergi ke gereja itu ya rumah, di rumah ya bisa karo turun. sambil santai dengan keluarga gitu bisa online jamnya bisa Tapi mungkin juga ada Pak. ada juga Mungkin ada sebagian yang jamnya bisa fleksibel. fleksibel Mungkin. tetap Tapi seperti mungkin pembahasan lebih yang dulu banyak. itu ya. Iya. Mungkin jemaat ya karena mungkin sudah ditunggu Pak. Misalnya nanti ketika sudah dibuka new normal ibadah dan karena mereka excited untuk datang dan banyak Pak yang datang ternyata. Terus Sarannya gereja seperti apakah? ya. Kan tidak mungkin semua masuk di gedung gereja Betul, juga betul, Pak. ya. Apakah terus disuruh pulang? Ya itu jadi tetap kita nanti prinsipnya satu kebutuhan ya makhluk sosial itu kalau kita mau ngerunut ya bagaimana nanti mewadahi dorongan batin jemaat itu satu kebutuhan sosial bahwa mereka dalam tanda petik bahasa kasarnya dikurung gitu ya sekian bulan tidak bisa beraktivitas apa-apa termasuk ibadah itu sebenarnya adalah obat dari segala pergumulan hidup dan seterusnya jadi itu didambakan sekali tapi sekali lagi
dengan situasi new normal ini itu harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penataan pelaksanaan ibadah. Jadi pertanyaan Mas Dika nanti itulah yang akan kita sosialisasikan ke jemaat. Sebesar apapun kerinduan jemaat, tetap nanti kita atur sedemikian rupa. Baik itu pewilayahan, yang bareng ya rawuh di bareng, yang di wilayah induk ya rawuhnya di induk, yang di Pepandan Tegalyoso ya di Tegalyoso. Lalu yang kedua mungkin bisa jadi dalam bentuk pembatasan klaster blok, ya blok 1, blok 2, blok 3 dan seterusnya, atau dengan pembatasan untuk mengupayakan gejolak hadir di satu titik itu dengan pembatasan misalkan klaster usia sekian-sekian kebaktian jam ini, usia sekian-sekian kebaktian jam ini yang jelas misalkan. begini Pak, nanti kapasitas ibadah tempat ibadah itu dibatasi, jadi hanya 40% dari kapasitas. Mungkin kapasitas kita 300-an ya Pak, mungkin berarti yang bisa masuk berarti ya 40% dari seratusan 20, 100-an seratusan 50 untuk yang di gedung induk itu ya. dan saya kira cukup kita bagi ada 5 ibadah. 5 ibadah. Pepantan ya. Ya Pepantan ada 2, dan di induk bisa- 3 kali. bisa tercover Ya. gitu. Terus tadi ya Pak ya, menanggapi misalnya dari jemaat sudah pengen, sudah datang, dan mungkin ada pembagian seperti itu, mungkin tidak butuh sosialisasi 1-2 kali Pak. Mungkin Ya betul, beberapa jemaat mungkin juga sudah, terus saya harus gimana nih? Seperti apa, ya. Aku harus ning induk dan harus ibadah kapan, itu mungkin sosialisasinya harus jelas. Kalau dari segi Pak Bambang dari majelis, gimana Pak menanggapi itu Pak untuk sosialisasi jemaat yang mungkin anak, remaja, pemuda sampai yang tua, pandangannya seperti apa Pak sosialisasi untuk pembagiannya? Iya, jadi nanti sebenarnya di ibadah itu tidak ada batas usia, dan kita bisa ibadah bersama-sama. Jadi nanti barangkali akan sekeluarga itu mungkin di gerejanya tetap ada pembatasan jarak aja. Karena kalau kita terlalu jauh membedakan usia dan sebagainya nanti rumit ya Pak, yang sakit sing tugas. Tapi jelas nanti banyak pembatasan. Saya bacakan salah satunya. Monggo Pak. Jadi kalau ini yang tugasnya jemaat ya, bukan jadi harus sehat, seperti saya sampaikan tadi, harus yakin bahwa rumah ibadah itu bersih. Jadi memiliki surat keterangan. Jadi tidak bisa misalnya kita ibadah asal masuk aja. Jadi harus masuk. Kemudian memang tadi disebutkan harus cuci tangan. Nanti di setiap ibadah kita siapkan cuci tangan dan hand sanitizer, nanti ada thermal gun. Kita secara berusaha teknis ya, Pak ya. kita berusaha untuk memenuhi semua prosedurnya, sehingga ibadah itu jadi tenang, nyaman ya Pak ya. Nyaman. Mungkin jemaat datang juga nyaman. Semua pakai masker, semua masuk harus cuci tangan dan sebagainya. Kalau dari Pak Sugeng Pak, ini tadi teknis ya Pak ya. Mungkin dari Pak Bambang secara kota besar teknis, nanti akan disiapkan dari masuk sampai nanti akhir semua aman dan nyaman. Kalau dari segi Pak Sugeng Pak menanggapi dari apa ya, mungkin bisa dibilang dari sisi teologinya Pak. Sisi spiritualnya ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan itu menjadi melekat di kehidupan jemaat, kebutuhan untuk bertemu atau mengadakan perjumpaan ibadah, karena konsep ibadah kita seperti istilah gereja itu sendiri ya, eklesia, ekkaleo, dipanggil keluar untuk berhimpun. Jadi itu memang menjadi jiwa yang sudah melekat dalam pemahaman teologis bahwa beribadah itu berhimpun bersama, tidak bisa terus menerus dalam kesendirian, tapi harus ada ekspresi membangun kebersamaan. Nah, beberapa ayat yang menjadi refleksi ya Mas, kalau nanti ditanya dari sisi teologis atau dari sisi spiritnya, sebenarnya sejauh mana kebutuhan dasar untuk mewadahi jemaat untuk berhimpun, beribadah dalam bentuk perjumpaan, beribadah dalam bentuk berkumpul di satu tempat itu ya, itu ada beberapa ayat yang bisa kita refleksikan ya. Yang pertama itu digambarkan jemaat mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul. Ya, saya tambahkan ini ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Firman-Nya berkata demikian, Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, itu ayat 42. Ayat 46-nya berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya,
mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ini jemaat mula-mula Pak Bambang, Mas Dika ya. Jadi dorongan begitu mereka mengalami kehidupan baru secara rohani, mereka merasakan persekutuan dengan Tuhan, itu tidak sendiri tapi dengan saudara-saudara seiman yang lain, itu ada dorongan untuk ingin saling bertemu, berbagi kehidupan. Baik itu ekspresinya adalah berbagi makanan, berperjamuan kasih kalau bahasa kita. Jadi yang dilakukan Mas Dika dan teman-teman ini alkitabiah gitu ya. Ketemu makan-makan. Alkitabiah yang di belakang. Jadi, itu merupakan sebuah kebutuhan bukan sekedar sosial pure kebutuhan makhluk sosial, tapi ketika membangun kehidupan rohani tidak bisa sendiri. Dia butuh support, kehadiran, perjumpaan dengan sesama saudara seiman yang sedang berjuang membangun kehidupan rohaninya. Jadi itu memang satu kebutuhan rohani juga. Kerinduannya itu bukan sekedar sebagai makhluk sosial saja, tapi juga sebagai kebutuhan menopang perjalanan hidup rohani seseorang. Itu membutuhkan perjumpaan dengan sanak saudara yang sama-sama berjuang dalam mempertahankan atau menjaga kehidupan rohaninya. Nah, ayat yang lain Mas, panggilan untuk memelihara kehidupan ibadah. Kenapa orang Kristen, saya katakan begitu, kenapa jemaat itu punya kerinduan untuk bertemu, itu juga terinspirasi oleh ajaan yang ada di dalam kitab suci atau ayat-ayat kitab suci. Misalkan Ibrani 10 ayat 24 dan 25 ya. Firman-Nya berkata demikian melalui surat Ibrani. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mungkin ini menginspirasi. Kenapa jemaat itu punya kerinduan untuk ketemu, bukan sekedar memenuhi tuntutan sosial, tapi ada nilai-nilai rohani yang mereka merasa hilang gitu ya. Dan pengen segera balik kembali, pengen segera terpenuhi kembali. Memang ada secara tekstual kitab suci membunyikan atau menyuarakan ajaan seperti itu. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Walaupun demikian, sekali lagi jemaat tidak boleh satu mata melihat ayat ini saja, tapi juga harus diikuti dengan mata pengetahuan, mendengarkan nasihat pemerintah secara medis, ilmiah dan sebagainya. Sehingga itulah yang disebut new normal. Memelihara kehidupan rohani bersama-sama, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan persyaratan teknis untuk menjaga kewaspadaan kita terhadap pandemik corona. Mengapa itu masih diwaspadai? Bukan karena kita kurang iman, gitu ya, tapi karena virus itu vaksinnya belum ketemu, ya toh. Lalu masih dalam riset yang mungkin masih butuh waktu yang panjang. Penambahan jumlah positif juga kita masih secara grafik statistik penambahannya kok belum menunjukkan grafik turun, tapi juga masih ada grafik naik. Artinya memang kewaspadaan itu beralasan sekali. Sekali lagi bukan persoalan takut mati, takut tertular dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin jemaat mikirnya Klaten kan apa-apa, biasa wae mungkin. Tapi kita nggak bisa gitu ya Pak ya. Tetap ada ayatnya, tapi bukan berarti menghidupi sebelah mata saja iman itu, tapi iman lengkap ketika kita juga melibatkan. Jadi yang dipetik dari ayat ini yang tidak boleh hilang, yaitu nilai-nilainya. Bagaimana kita tetap saling mengasihi satu jemaat dengan jemaat yang lain, walaupun tidak dalam keadaan saling bertemu, tidak beribadah di gedung, tapi nilai kasihnya tidak boleh luntur gara-gara tidak bertemu. Masih bisa Mas mengekspresikan kasih dengan dia ulang tahun, melihat warta gereja, langsung ngirim WA, video call, itu masih bisa. Kirim parcel yang paling. Nah, itu juga jangan lupa ya. Berikutnya refleksi yang terakhir ini dari 3 ayat yang bisa kita jadikan refleksi. Jadi menjawab pertanyaan di depan, bagaimana dorongan jemaat untuk bertemu itu, alasannya apa, lalu kenapa harus diikuti dengan kewaspadaan. Nah, ini kita mencoba memadukan atau menyandingkan dengan harmonis, tidak mempertentangkan nilai-nilai iman, tapi juga tidak mengabaikan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, temuan ilmiah dan sebagainya. Refleksi yang berikutnya ya, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi yang tidak boleh hilang adalah semangat saling mengasihi di antara saudara seiman.
bukan saudara disebut Kristen itu karena ketemu di gereja, ya, bukan itu karena saja. bareng-bareng Karena beribadah. bareng-bareng beribadah, bukan itu saja. Iya. Walaupun itu diamanatkan, itu diperlukan, itu menjadi dorongan, itu menjadi sarana penopang imanmu, rohanimu, tapi apa artinya kita bertemu, kita berjumpa, tapi tidak terlihat nilai kasih. Jadi yang paling penting, yang tidak boleh luntur selama masa pembatasan maupun ketika kita diizinkan bertemu, mencerminkan nilai kasih enggak dalam pertemuan kita itu. Oh, iya. Selama itu ada, berarti nilai-nilai kehidupan iman kita terjaga. Pertemuan ada tapi tidak ada kasih, kita sedang tidak bertumbuh secara Ketemu emang rohani. padu ya, Ya berdua. podo wae gitu ya dan sebagainya. Oke. Wes ora ketemu padu saya kan oke itu Mas. Ora ketemu padu. Wes ora tau ketemu padu gitu. Ketemu padu cik mending Iya. gitu ya. Oke. Jadi nilai kasih Mas yang Iya. harus hidup. Jadi ada ibadah bertemu atau tidak ada ibadah bertemu masih dengan online, kita harus selalu memiliki rasa kasih kepada setiap anggota keluarga gereja kita ini, Oke. itu sesama jemaat itu. Oke. Itu Pak yang mungkin saya jadikan refleksi. Oke Pak, ya mungkin agak keluar, ya nggak keluar sedikit sih Pak. Dari lubuk hati yang paling dalam nih Pak, ngeri lubuk hati yang Waduh. paling dalam. Delok- Pak Bambang, delok menurut, dulu ya. menurut Pak Bambang nih, setuju nggak Pak sebenarnya Pak Bambang secara pribadi new normal ini setuju nggak? Atau mungkin Pak Bambang punya pandangan Sudah lain? merasa Sebenarnya ini tuh kita harus off sampai akhir tahun misalnya, atau dari Pak Bambang gimana? Tanggapan pribadi Iya. Pak? Kalau saya pribadi, terus terang saya memang sudah, seperti tadi saya sudah menginginkan ibadah itu, Iya, sudah rindu. Segera. iya, Oke. kami sudah merindu ibadah. Oke. Karena apa? Sudah berapa kali Mas? Sudah Kita hampir 3 bulan, Pak. 10 ibadah. Makanya kami berharap mudah-mudahan dengan new normal nanti ibadah kita bisa berjalan lebih Oke, baik, amin. bisa apa dan sebagainya. Begitu, Oke. Mas. Kalau Pak Sugeng Pak, Ya, pribadi, tanggapan pribadi Pak. pribadi ya ini Pribadi. ya. Kalau Ini saya pribadi nggak akan ada yang ya, marahi Pak. saya mengungkapkan pendapat pribadi ini dengan melihat pertimbangan. Yang pertama, tingkat kedisiplinan masyarakat kita itu masih sangat anak tangganya unda usuknya itu masih luar biasa, antara yang sadar dengan yang tidak, antara yang memperhatikan dengan yang tidak, itu masih itu pertimbangan saya pertama. Lalu pertimbangan kedua yaitu tadi belum ditemukannya secara riset Obat, vaksin, bagaimana ya. dengan vaksin. Lalu pertimbangan yang ketiga, memang grafiknya belum ada perubahan yang signifikan antara diam di satu angka dan pertambahan ini Oke. belum bisa terbaca secara jelas. Melihat itu sebenarnya saya pribadi, Iya, pribadi. saya lebih merasa safety, lebih merasa nyaman sebenarnya pertemuan-pertemuan massal itu diadakan setidaknya itu selepas akhir tahun 2020 ini. Itu Oke. walaupun podo-podo randuwe dasar, kenapa Bapak bisa memastikan Oh, kalau iya. selepas 2020 itu mesti sudah bersih dan oh. sebagainya. Nah, ini kan sama-sama tidak punya, tapi dengan menjeda waktu tidak bertemu sosial, karena kan salah satu penyebarannya kan faktor penentunya adalah angka perjumpaan Pertemuan massal itu selama itu semakin jarang, itu juga akan memperkecil potensi penularan. Tapi kalau itu semakin sering, nah berarti dalam 1 tahun ini kalau kita sudah menjarangkannya itu betul-betul jarang, berarti kan angka kemungkinan penularan sudah akan terjadi imunitas sosial Iya. ya. Jadi hilang karena waktu. Waktu. Gitu ya. Kebal karena waktu atau hilang karena waktu. Juga karena kita juga nggak pernah tahu jemaat yang datang itu dia habis dari Dari mana, habis berinteraksi dengan siapa. dengan siapa gitu ya Itu Pak ya. kegamangan saya lebih ke sana. Oke. Melihat 3-4 poin yang belum ada kepastian di, Oke. di lingkungan kita. Oke. Menarik ya Pak Bambang, Pak Sugeng. Masih banyak yang harus kita obrolkan Pak tadi terkait dengan pandangan pribadi beliau-beliau ini. Kita akan lanjut Pak Sugeng, Pak Bambang, tapi sebelumnya kita akan memujikan pujian syukur dan pengantar persembahan dari Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Mari kita pujikan bersama-sama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu.
masih bersama kita bertiga, Pak Bambang dan Pak Sugeng. Seperti yang kita tadi sudah bahas ya, menarik bagaimana kita menyikapi atau menghadapi normalan baru yang sudah didengungkan pemerintah dan tadi himbauan dari PGI. Tapi seperti apa terus kesiapan jemaat dan mau bagaimana tadi kita sudah obrolkan. Mungkin dari jemaat mulai dari hari ini mempersiapkan langkah-langkah atau bagaimana nanti ketika sudah diberlakukan new normal atau kenormalan baru di gereja. Menurut Pak Bambang gimana Pak? Kesimpulan terakhir tadi kita obrolan kita tadi yang sudah kita bahas, Pak Bambang kesimpulan monggo Pak gimana? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan, menurut kita ngikuti aja himbauan dari PGI, kemudian juga panduan dari pemerintah, surat edaran dari Menteri. Jadi nanti Majelis GKJ Klaten akan mempersiapkan segala prosedur dan protokol yang diperlukan untuk bisa beribadah. Sehingga saya pastikan kepada jemaat nanti apabila bulan Juli benar-benar kita akan mengadakan ibadah di tempat ibadah, di gereja. Itu gereja memang sudah siap. Secara panduan siap, ini ya. Sesuai dengan panduan dan prosedur yang sudah ditentukan oleh surat edaran. Jadi jemaat datang sudah nyaman ya Pak ya. Monggo jemaat yang sudah 2 bulan lebih tidak beribadah di gereja, nanti kita bersama-sama beribadah dengan segala keterbatasan. Ya, kita tidak pernah tahu masa depan memang. Karena kita juga akan ini juga baru new normal. Nanti kalau ada ketentuan baru kita akan ngikuti lagi ya Pak ya. Juga mungkin kita butuh kedisiplinan dan kesadaran jemaat juga ya Pak ya, harus bagaimana nggak ngawur juga, terus ya kita juga bersama-sama lah kita bangun ya Pak ya. Kalau dari Pak Sugeng Pak, kesimpulan baik, closing statement. Oke Mas Dika, Pak Bambang dan juga seluruh saudara-saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing ya, bahwa obrolan ringan kita ini tadi sekali lagi mengacu kepada hal yang ada dasarnya, ada pijakannya. Ada pendapat pribadi, tapi tetap pendapat pribadi harus tunduk taat kepada apa yang menjadi kesepakatan bersama dari tingkat negara melalui Menteri Agama, lalu tingkat lembaga melalui Ketua PGI, sampai ke tingkat lokal kita melalui keputusan majelis. Jadi saya pun mentaati bahwa gereja kita, GKJ Klaten, mensikapi diberlakukannya situasi normal baru, pertemuan sosial termasuk ibadah diperkenankan dilaksanakan dengan protokoler dan ketetapan teknis yang ketat, itu akan sudah boleh dilaksanakan. Namun di gereja kita tidak serta-merta nomor 15 tahun 2020 ini dikeluarkan Juni tanggal 2 ya. Tanggal 29 Mei. 29 Mei sampai di gereja tanggal 2 Juni ya. Gereja menerima tanggal 2 Juni. Itu bukan berarti terus minggu dari tanggal 2 Juni itu misalkan tanggal 7 Juni terus kita langsung laksanakan, atau tanggal 14 besok kita langsung laksanakan, ya tidak gitu ya. Maka kita ambil tengah-tengah. Sudah diizinkan tapi tidak serta-merta langsung dilaksanakan. Oleh karena itu kita membutuhkan persiapan bersama-sama, baik itu di lembaga majelis, di tingkat majelis, maupun persiapan bersama-sama di tingkat jemaat. Itu garis merah yang pertama kali ya, yang pertama atau yang catatan yang pertama. Sudah diizinkan per tanggal 29 Mei oleh kementerian, diterima oleh gereja tanggal 2 Juni, tetapi pelaksanaan terhadap surat ini kita baru akan laksanakan keputusan Majelis GKJ Klaten rapat awal bulan Juni kemarin. Kita memutuskan kegiatan ibadah bersama di gereja dilaksanakan awal bulan Juli. Artinya akan meninggalkan konsep online. Perkara nanti perkembangan yang di gereja itu akan di shooting dan itu ditayangkan secara live streaming itu ikutan. Tapi keputusan kembali ke suasana new normal peribadatan di gedung gereja adalah awal Juli untuk GKJ Klaten. Lalu yang kedua, benang merahnya, yang terpenting bukan pertemuan fisiknya kita, tapi bagaimana berjarak atau ada ruang bertemu. Yang kita pelihara adalah nilai-nilai persekutuan di dalam kasih. Itu yang tidak boleh hilang, ya. Itu yang tidak boleh hilang. Jadi bila nanti oleh perkembangan ada terjadi
aturan baru lagi, maaf dikata harus dihentikan lagi, Yeah. jemaat nggak perlu cemas, harus bisa segera menyesuaikan diri. Persekutuan kita tidak boleh luntur, gereja kita tidak boleh lenyap, kehidupan Kristen kita tidak boleh goyah hanya karena tidak bertemu dengan saudara seiman. Kita masih bisa menjalin yang lebih esensi dari pertemuan fisik kita, yaitu pertemuan batin kita, yaitu selalu di dalam sikap kasih satu terhadap yang lain. Yang ketiga dan yang terakhir ini closing statement saya, Pak Ya, Bambang, monggo, Pak. Mas Dika, perihal pelaksanaan di bulan Juli, hal-hal teknis, new normal baru kehidupan ibadah kita, sudah saya sampaikan di depan, tapi saya ulang di belakang ini. Bahwa perilaku jemaat juga sudah mulai harus mendisiplin diri sejak dari saat-saat kita masih ada di rumah ini. Menjaga kehidupan bersih, berangkat ke gereja sehat jasmani dan sehat rohani, ya. Tidak boleh sedang dalam keadaan pusing, demam, pilek, dan sebagainya, dan seterusnya. Lalu hal-hal teknis disosialisasikan oleh gereja, ikuti dan perhatikan saja. Nanti pasti akan ada baik edaran secara grup WA melalui sosialisasi pesan-pesan ya, Pak, ya. video pendek maupun nanti tertulis kepada pamong blog lewat warta gereja. Nanti itu akan dijemaatkan secara detail bagaimana perihal teknis pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah bulan Juli di gedung gereja nanti. Sekali lagi, kerjasama, kedewasaan, kedisiplinan jemaat bukan nanti, tapi dari sekarang sudah mulai harus disadari dan menjadi gaya hidup baru jemaat. Mekaten Mas, semoga semua dapat memahami kerinduan untuk bertemu juga tidak diabaikan, tapi juga tidak boleh bertemu tanpa memahami patokan-patokan dalam kewaspadaan terhadap keganasan virus ini. Pertemuan pasti akan terjadi, tapi kewaspadaan tidak boleh diabaikan. Jadi Bapak Ibu, saudara semuanya, disiplinnya sudah mulai dari sekarang ya Pak. Jadi ketika nanti sudah memasuki new normal, para jemaat sudah disiplin, sudah sadar bahwa ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi di dalam bergereja. Apakah ini hanya berlaku di GKJ Klaten, Pak? Mungkin info-info di Klaten, gereja GKJ di Klaten, apakah sudah memberlakukan hal yang sama atau bagaimana? Mungkin ada info, Pak? Kalau yang dari forum kerja sama gereja-gereja baru akan rapat hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa ini? Ini tanggal 9 ya. Berarti hari Jumat yang akan datang ini. Hari Jumat itu baru akan. Lalu nanti sifatnya tetap mengembalikan kepada kesiapan gereja masing-masing ya, Pak, kesiapan dan situasi. Misalkan kita sama-sama tinggal di satu kecamatan yang sama, gugus tugasnya sama, tapi bisa jadi kepada gereja A gugus tugas tersebut mengizinkan, kepada gereja B karena mungkin di situ ada jemaat yang terjangkit. Bisa jadi sikapnya pelaksanaan ibadah jadi berbeda ya. Tidak bisa ini nanti sifatnya bareng, seragam, serentak, tidak bisa. Karena mungkin ada zona-zona yang merah juga ya Pak ya. Zona-zona dan kejadian-kejadian yang di luar dugaan, Mas. Minggu ini sudah menyelenggarakan, minggu depan ternyata majelisnya kena. Entah habis dari perjalanan, bisa jadi minggu berikutnya sudah tidak boleh beribadah lagi. Bisa jadi. Jadi ini sangat situasional sekali. Jadi begitu ya, mungkin akan terus disosialisasi oleh gereja bagaimana nanti teknisnya seperti apa, kesiapannya seperti apa, jemaat harus bagaimana, akan diberitahukan infonya secara detail ya Pak ya. Mungkin juga kita juga belum tahu apakah nanti akan ada penambahan atau justru malah kita sudah bisa normal seperti biasa, kita juga masih belum tahu karena masih situasional sekali. Jadi jemaat tetap harus sadar diri, disiplin mulai dari sekarang sehingga nanti kita bisa beribadah bersama dengan nyaman ya Pak. Waktu juga Pak yang memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak menarik tadi ya, tema-tema yang masih pengen kita tanyakan juga, kupas juga, mungkin banyak sekali, mungkin secara teknis, mungkin dari pikiran jemaat juga banyak sekali pertanyaan, Pak besok nek aku ngene piye, nek aku ngene piye, mungkin juga ada di benaknya jemaat juga ada pertanyaan, tapi karena waktu juga kita harus pamit ini Pak Bambang dan Pak Sugeng. Ya, kita harus mengakhiri acara Sarasian GKJ Klaten malam hari ini. Tapi sebelumnya Pak, monggo kita tutup dengan doa Pak. Mungkin ada kita berdoa untuk kenormalan baru ini seperti apa Pak? Baik, Pak Bambang, Mas Dika, dan seluruh saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, kita akan segera mengakhiri ini ya. Tidak terasa mungkin sudah hampir 1 jam ini, 45 menit lebih gitu ya. Tapi sekali lagi kami pribadi sebagai pelayan
hamba Tuhan di GKJ Klaten maupun sebagai majelis itu berterima kasih sekali kepada jemaat yang dalam segala pemahaman, dalam segala kerjasama ya Pak ya, selama masa pembatasan sosial berskala besar, kegiatan di rumah, termasuk ibadah dilayani, termasuk mematuhi ya, Pak, mematuhi, ya? kepatuhannya ya? cukup tinggi. Lalu juga antusiasme program-program pelayanan yang harus didukung oleh jemaat, aksi sosial, misalkan itu hampir 80% itu dukungan jemaat, Mas. Kita membagi-bagi dan sebagainya. Itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Artinya kegiatan gereja tidak ada pertemuan, tetapi relasi batin kita, semangat kebersamaan kita tidak terpengaruhi sama sekali. Kita masih dalam satu kebersamaan. Itu Pak Bambang yang saya menjadi bangga dan saya patut ucapkan terima kasih kepada apresiasi kepada seluruh jemaat. Dan saya percaya nanti ketika diadakan lagi dengan situasi new normal mengadakan ibadah, jemaat juga pasti akan mematuhi apa yang akan menjadi aturan-aturan ini, sehingga kita tidak khawatir akan ada kesulitan. Pasti nanti akan mendapat dukungan yang positif juga dari semua jemaat. Kita akhiri ya, kita berdoa bersama, semoga semua dalam perlindungan Tuhan. Kita panjatkan doa penutup dan doa syafaat. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan telah mencoba mematerikan kesiapan gereja, majelis dalam menghadapi new normal, terkhusus kehidupan pelayanan ibadah di gereja Kristen Jawa Klaten. Masih banyak hal yang tentu bisa menjadi muncul pertanyaan di antara jemaat yang mengikuti acara hari ini. Sekalipun kami sudah berusaha memberikan paparan, penjelasan, baik secara informatif, surat edaran Menteri Agama, tanggapan dari Ketua PGI, maupun juga secara teologis, refleksi terhadap ayat-ayat firman. Tidak dipungkiri setiap umat yang sudah merasakan kasih Kristus, hidup sebagai saudara seiman, merindukan perjumpaan-perjumpaan rohani dengan sanak saudara seiman di dalam tubuh-Mu ya Tuhan, gereja atau jemaat. Namun demikian kami juga harus tetap dalam kewaspadaan. Pandemik ini belum sepenuhnya sirna, apalagi berlalu. Namun kami juga tidak bisa memprediksi akan sampai kapan. Oleh karena itu, berperilaku dalam suasana new normal lah menjadi pilihan. Bersekutu, mengadakan perjumpaan, tapi tetap dengan protokoler dan mematuhi aturan. Gereja Kristen Jawa Klaten kami doakan kesiapan majelis, mempersiapkan pertemuan ibadah yang bisa kami selenggarakan dengan aturan-aturan yang ada, dapat kami penuhi seluruh persyaratannya. Semua jemaat kami doakan dalam kepatuhan, kami doakan dalam kesehatan, kami doakan dalam semangat kasih, merasa kehidupan bersama sekalipun masih harus berjarak. Kami doakan tidak meluruhkan nilai-nilai persekutuan dalam kehidupan gerejamu ini. Kami juga mensyukuri tim media yang terus bekerja menyajikan tayangan online sampai hari ini. Kami juga mendoakan bila kami merindukan akan meningkatkan fasilitas sarana prasarana yang diperlukan untuk sajian acara multimedia seperti ini kiranya dapat tercukupi, baik itu penggalangan dana teman-teman pemuda, teman-teman komisi media elektronik yang akan berusaha menyediakan peralatan-peralatan, para jemaat yang selama ini mendonasikan dalam bentuk meminjamkan alat-alat untuk tayangan acara, kami doakan dalam berkat Tuhan. Dan bila kelak kemudian hari gereja akan membeli inventaris sendiri melalui usaha komisi media elektronik mencari donasi, kami doakan Tuhan pun memperlancar semuanya ini. Bila ada hal-hal yang kurang dari pertemuan kami hari ini, kami mohon ampun. Dan secara keseluruhan kami juga berdoa, negeri kami Tuhan pulihkan, gugus tugas yang terus bekerja, pemerintah yang terus mengupayakan langkah-langkah untuk kebaikan seluruh kehidupan masyarakat. Tuhan ubah negeri kami ini dari situasi terserang pandemik wabah corona, dipulihkan kembali ke keadaan normal, beraktivitas dengan damai sejahtera. Inilah seru doa kami, semua kami minta dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan turunkanlah berkah dari kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Kristus Yesus, dan kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin.
Terima kasih Pak Bambang sudah mau datang, sudah mau ngobrol. Pak Sugeng, Sama-sama. terima kasih. Semoga nanti kedepannya dari segi majelis gereja bisa mempersiapkan agar jemaat bisa beribadah lagi dengan nyaman. Oke, sudah berakhir acara Sarasian GKJ Klaten kita pada malam hari ini. Tetap tabah di tengah wabah, ya Pak ya. Amin. Amin. Tetap semangat. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan acara Sarasian GKJ Klaten. Terima kasih. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Ya, sampai ketemu. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi pendukku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta